Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengizinkan kita di pagi hari ini untuk berkumpul lagi guna melaksanakan rutinitas mulia, yaitu adalah pelaksanaan salat subuh berjamaah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man sallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, seakan-akan dia telah berqiyamul lail sepanjang malam. Semoga apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah di sisinya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu dan adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali melanjutkan kisah seorang nabi yang bernama Yusuf alaihi salam, anak dari Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Karim ibnu Karim ibnu Karim ibnu Karim. Beliau orang mulia, yang mana ayahnya pun orang mulia. Ayahnya lagi orang mulia lagi, ayahnya lagi masih orang mulia, yaitu para nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Nabi Yusuf ini identik dengan ketampanannya, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj, beliau naik ke langit. Di langit keberapa itu beliau ada jumpa dengan Nabi Yusuf. Apa komentar beliau? Sungguh tampan Yusuf, seakan-akan dia adalah rembulan di malam purnama. Kalau kita ini cak rembulan juga, tapi di tanggal 1 Hijriah tidak kelihatan. Paham tidak? Ya, bulan tanggal 1 Hijriah kan cuma garis kecil, sisip-sisip tidak kelihatan. Hilal itu susah ngelihatnya. Ya, alhamdulillah, yang penting cak bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, sampai kita pada fase yang mana di situ Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam telah ditemukan oleh seorang laki-laki yang ingin mengambil air dari dalam sumur yang beliau sedang ada di dalamnya.
Nama laki-laki tersebut adalah Malik bin Dhi'ir. Ia turunkan gayungnya, kemudian dia tarik ke atas. Ternyata yang beliau dapatkan bukan hanya air saja, tapi ada manusianya. Ya Bushra, kabar baik. Hada gulam, ini ada anak kecil. Wa asarruhu bidha'ah. Akhirnya dia dan beberapa orang yang bersamanya itu merahasiakan status Nabi Yusuf ini. Karena itu kafilah dagang itu puluhan orang. Yang ngambil air hanya beberapa orang saja. Dapat Nabi Yusuf, tampan pula, gantengnya minta ampun. Kabar baik ini. Shh, jangan tahu teman-teman kita. Sampaikan saja kepada mereka bidha'ah. Apa bidha'ah? Barang dagangan. Juk tahu baik ini hamba sahaya, titipan orang-orang yang tadi kita temui di dekat sumur agar bisa kita jualkan. Jangan ngomong ini kita yang nemu. Lagi ujung-ujungnya mereka ngomong kami harus dapat jatah karena kita jalan bersama. Nah, kecil jatah kita ge. Akhirnya mereka rahasiakan, mereka kompak. Dibawalah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam bersama mereka. Sebelum mereka berhasil jauh pergi dari situ, Yahuda, kakak Nabi Yusuf yang tertua atau yang nomor 2 lah, itu seperti biasa kan pontang-panting ke sumur itu, setiap hari ngelemparkan makanan biar Nabi Yusuf tuh bisa makan. Karena mereka memang tidak punya niat untuk membunuh dari awal. La taqtuluh, jangan bunuh dia. Wa alquhu fi ghayabatil jubb, lemparkan saja ke sumur, nanti musafir tiba ambil dia, dibawa pergi ke arah tujuan mereka. Terjadi apa yang mereka rencanakan. Di hari ketiga tidak katik lagi Nabi Yusufnya. Mana ini, kata Yahuda, sepertinya ia sudah diambil oleh kafilah. Akhirnya ia pun pulang. Setelah sampai di rumah, ia kabarkan semua saudara-saudaranya. Keluar semua, 10 orang. Cari. Akhirnya ketemu, benar Nabi Yusuf sedang di rombongan kafilah dagang yang biasanya arah mereka adalah Mesir. Saat itu mereka melobi kafilah dagang itu. Apa katanya? Oi, kalian tuh ngambil budak kami. Itu namanya Yusuf, hamba sahayanya kami itu. Abiqun, telah kabur dari rumah, minggat dia tuh. Balik kan? Minta balik ke. Akhirnya apa? Kami beli be. Ujung-ujungnya nak dijualkannya oleh mereka. Nah, dijualkan dengan berapa harganya? Ada yang bilang 20 dirham. Ada yang bilang hanya dengan 40 dirham. 1 dirham itu 2,9,75 gram. Artinya 3 gram tapi kurang-kurang sedikit. Genapkanlah 3 gram jadi. Kalau 1 gram perak itu 30 sampai 40 ribu, katakanlah 50 ribu, sekarang mungkin sedang naik. Dikalikan saja 20. Kalau 20 dirham, 1 dirham berarti 150 ribu, dikali 10, 1,5 juta, dikali 20, 3 juta. Tidak mahal dijualnya. Makanya bahasa Al-Qur'annya apa? Bitham wasyarawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dan mereka menjualkannya bithamanin bakhs, dengan harga yang sangat murah. Darahima ma'dudah, hanya dengan beberapa dirham yang bisa dihitung, tidak banyak. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka tidak tertarik dengan uang yang mereka dapatkan. Udah dapat duit itu tidak pulak disenggol, tidak pulak dipakai oleh mereka. Kenapa? Mereka tahu ini uang haram. Ngapa haram? Karena mereka menghasilkan uang tersebut
dari hasil memperjualbelikan manusia merdeka, bukan hamba sahaya. Itu tafsir pertama. Wa kanu fihi minaz zahidin ay fi tilka darahim fi dzalika darahim minaz zahidin. Mereka tidak tertarik dengan uang yang mereka dapatkan itu. Tafsir kedua, wa kanu fihi ay fi yusufa minaz zahidin. Mereka lebih memilih uang ketimbang Yusuf. Mereka zuhud dari Nabi Yusuf, tidak tertarik untuk kembali menampung Yusuf dan membawanya ke rumah mereka lagi. Lebih milih duit. Ada dua tafsir. Wa kanu fihi minaz zahidin. Kemudian udah Malik tadi tidak apa-apa hilang duit 20 dirham katanya. Yang penting kita dapat hamba sahaya yang lucu, masih kecil, gantengnya minta ampun, cak rembulan. Dibawa Nabi Yusuf ke arah tujuan mereka yang memang termasuk negara adidaya ketika itu, termasuk negara maju, modern di zaman itu, namanya Mesir. Jadi Mesir itu modern di zaman dulu ya. Bayangkan di zaman itu udah ada piramida yang fenomenal sampai sekarang. Itu piramida itu top, Masya Allah, termasuk 7 keajaiban dunia kan piramid itu. Jadi bayangkan kemajuan arsitektur di Mesir pada zaman itu, padahal ribuan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ke sana. Jadi pusat perdagangan yang cukup besar Mesir itu, termasuk ladang uang bagi para pedagang. Kata Malik sama teman-temannya, apa? Kita bawa ke Mesir, kita masukkan ke pasar budak ini, kita lelang. Sampai di Mesir, dibawa ke pasar budak. Ada pasar khusus. Dilelang. Orang-orang lihat, wah langkah bagusnya uang ini. Hamba sahaya, berapa harganya? Dilelang, buka harga sekian, ada uang lain nawar lebih mahal lagi. Ada orang lain lagi nawar lebih mahal lagi, lebih naik terus harganya. Sampai pada akhirnya yang terakhir memberikan tawaran harga tertinggi, namanya Qitfir. Qitfir ini adalah bendahara Raja Mesir. Suaminya Zulaikha. Makanya kayonya minta ampun. Dengan bayaran apa? Ia berhasil mendapatkan Nabi Yusuf. Pokoknya katanya apa? Itu budak, itu hamba sahaya, timbang beratnya berapa? Kunjuk emas kamu semak itu, kunjuk perak kamu semak itu, kunjuk misik kamu semak itu, kunjuk harir atau apa harir itu? Sutra, kain sutra asli. Seberat dia juga. Timbang be, kalau Nabi Yusuf itu beratnya ketika itu adalah 60 atau 70 atau 80 kilo misal, ya memang 12 tahun umur beliau, masih anak-anak, tapi zaman itu belum zaman micin ya, masih zaman konsumsi itu bagus-bagus semua. Apalagi seorang nabi itu biasanya Allah berikan fisik yang bagus, subur, bukan hanya bagus penampilannya tapi juga tumbuh kembangnya baik. Taruh kelas 70 kilo mbak tengah, bukan 60, bukan 80, 70. Berarti harga Nabi Yusuf itu 70 kilogram emas, 70 kilogram perak, 70 kilogram minyak wangi misik asli, 70 kilogram kain sutra asli. Mano siapa nak nantangnya? Harga sama itu Qitfir tadi berani bayar, sudah yang lain mundur. Akhirnya laku. Malik tadi mendadak kaya sama beberapa orang temannya, banyak duit dia ngantongnya. Akhirnya kata Allah, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada.
Berkata orang yang telah membelinya, yang mana ini orang adalah orang Mesir, Qitfir tadi. Akrimi mathwah, ia berkata kepada istrinya yang bernama Zulaikha. Ada lagi yang bilang namanya bukan Zulaikha tapi Ra'il. Ra'il, tapi yang masyhur adalah Zulaikha. Dia bilang ke istrinya, wahai istriku, ini aku beli hamba sahaya. Akrimi mathwah, muliakan dia. Akrimi mathwah, perbaiki tempat tinggalnya, perbaiki makanannya, perbaiki pakaiannya. Pokoknya manjokan nih budak. Ini anak manjakan wahai Zulaikha. Asa ayyam fa'ana. Siapa tahu di kemudian hari dia akan menjadi orang yang berguna untuk kita. Au nattakhidahu walada. Atau kalau kita berminat boleh kita angkat jadi anak angkat. Alhamdulillah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dipukulin habis-habisan sama saudara-saudaranya, dicemplungkan ke dalam sumur 3 hari 3 malam, diperjualbelikan sebagai seorang budak. Ternyata Allah punya rencana. Apa itu? Untuk mengantarkannya ke rumah mewah seorang menteri raja, bukan sebagai seorang budak biasa, namun sebagai seorang budak yang siap untuk dimewahkan hidupnya. Jadi Nabi Yusuf masuk rumah mewah, dimewahkan, dimanja, seakan-akan adalah anak yang punya rumah. Karena memang Zulaikha dan Qitfir itu tidak punya anak, Bapak Ibu. Kati anak, kita ini telat be lahirnya. Kalau kita lahir zaman itu kita minta angkat anak sama dia. Luar biasa. Tidak punya anak memang. Karena apa? Karena Qitfir ini, maaf Bapak Ibu, ada istilah penyakit impoten itu ya. Impoten. Tidak bisa reproduksi. Intinya tidak bisa punya anak. Jadi Nabi Yusuf ini niat mereka dimanjakan dan dijadikan sebagai anak angkat. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Begitulah kami tempatkan Yusuf di permukaan bumi. Ini kata Allah, kami yang punya rencana itu. Kami yang mengatur hal ini untuk dirinya. Jadi memang yang namanya keindahan dalam kehidupan itu terkadang perjalanan untuk menggapai ke sana penuh rintangan. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan juga itulah cara kami untuk membekali Yusuf dengan ilmu ta'wil mimpi. Ilmu ta'wil mimpi adalah ilmu dengan kualitas tertinggi dan yang paling diminati di zaman Nabi Yusuf. Di Mesir terkhususnya. Para konsultan yang paling dibayar mahal di Mesir ketika itu adalah para penafsir mimpi. Para ahli yang paling dihormati dan disegani adalah para penafsir mimpi. Itu yang paling pokoknya. Makanya Nabi Yusuf dibekali oleh Allah dengan mukjizat bisa menafsirkan mimpi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Itu hebatnya. Jadi memang bekal mukjizat para nabi itu tergantung. Yang paling dihargai dan dianggap hebat di zaman itu apa, maka itulah mukjizat nabi tersebut. Kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah zaman sastra. Di Arab itu sedang tinggi-tingginya minat orang terhadap sastra. Jadi akhirnya Allah bekali Nabi Muhammad dengan sebuah kitab dengan sastra terhebat sepanjang zaman, bahkan itulah Al-Quran. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendengarnya, mereka terpanah dan tidak bisa berkata-kata. Jadi kesimpulannya, itulah cara Allah untuk mengangkat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Akhirnya Nabi Allah Yusuf hidup mewah di rumah Zulaikha dan Qitfir.
sampai beliau pun bertumbuh kembang, bertambah dewasa sampai cukup matang. Walamma balagha asyuddahu wastawa, sampai ketika ia menggapai puncak kematangannya, lah cukup dewasa, kelihatan gagahnya, kelihatan keperkasaannya, kelihatan ketampanannya. Baru tejingo dulu lucu, ya sekarang ini alang kebelagaknya, begitu kan. Anak-anak kecil itu kalau masih kecil lucu nian, gemes bae kita nyingoknya. Pas besar, oh cacam juga kita. Ganteng. Besak tinggi. Putih hidung mancung. Brewoknya asli. Bukan minoksidilan, bukan. Cakep. Baru kelihatan. Berapa umurnya? Khilaf. Ada yang bilang 33 tahun, ada yang bilang 30 tahun, ada yang bilang 20 sekian, bahkan ada yang bilang 17 tahun atau 18 tahun. Intinya ketika itu Nabi Allah Yusuf sudah benar-benar nampak, ketampanannya tuh udah benar-benar terlihat. Mulai istrinya Qitfir, ya Zulaikha tadi, menaruh rasa suka di dalam hatinya ke Nabi Allah Yusuf. Ditahankan, lama-lama tak tahan juga. Sampai ia mengatur rencana untuk menjebak Nabi Yusuf agar bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kata Al-Quran, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك, dan telah merayunya seorang wanita yang mana Yusuf ada di rumahnya, yaitu Zulaikha. Jadi akhirnya Nabi Yusuf ini dirayu oleh Zulaikha. Wa ghallaqatil abwab, bukan sekedar merayu, tapi dia sudah menyiapkan segala apa yang perlu disiapkan. Ia telah mengunci pintu-pintu yang ada. Ulama tafsir mengatakan di rumah Zulaikha itu ada sebuah kamar yang mana untuk menempuh dan menuju ke kamar itu harus lewat 7 pintu. 7-7-nya sudah dikunci rapat oleh Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf itu diajak ke satu ruangan, kunci, jegrek. Masuk lagi ruangan setelahnya, jegrek, dikunci lagi. Masuk lagi ruangan ketiga, terus jegrek, kunci semua sampai 7. Mentok ruangan paling ujung. Itulah kamar yang dipilih oleh Zulaikha untuk merayu Nabi Yusuf. Ghallaqatil abwab, makanya kalimatnya jamak, bukan satu pintu tapi beberapa pintu telah dia kunci. Wa qalat haytalak, di saat itu ia berkata haytalak. Apa haytalak itu? Halumma, ayo, aqbil wa ta'al, kemarilah sini. Itu arti haytalak. Ada sebuah qiraah yang bunyi lafadznya hi'tulak. Qiraah lain, bukan qiraah yang biasa kita pakai hafaz itu. Hi'tulak, apa hi'tulak? Tahayyatulaka, saya sudah bersiap untukmu wahai Yusuf. Itu adalah bahasa qiraah keduanya dengan arti yang berbeda tapi fungsinya juga sama. Mari, akulah siap. Itu artinya dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mengundang syahwat. Nabi Yusuf itu laki-laki, Pak, Bu, manusia juga walaupun nabi. Ya. Sehingga tentunya yang namanya hasrat diri itu ada. Bayangkan sudah di ruangan teraman di rumah itu,
dan sudah disiapkan persiapan yang matang oleh Zulaikha. Tidak perlu Zulaikhonya dipaksa, bahkan Nabi Yusufnya yang dipaksa oleh Zulaikha. Bayangkan, banyak sekali alasan-alasan untuk Nabi Allah Yusuf itu sangat sulit untuk menolak, tapi masih pacak ditolak. Itulah hebatnya penjagaan Allah kepada hambanya. Kalau Allah ngejago kita, insya Allah maksiat model lapu pun tidak bakal kita sentuh. Makanya jangan cuma punya niat untuk jauhi maksiat, tapi juga butuh adanya permohonan kepada Allah agar Allah bantu kita. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu rumusnya dari Nabi. Kalau pengen Allah jaga kita dari berbagai macam keburukan, terkhusus keburukan berbagai maksiat, maka jaga Allah dalam artian jaga hukum-hukum Allah, maka Allah lah yang akan menjadi penjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Subhanallah, di dalam tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil itu ada penukilan beberapa ucapan yang disebut oleh Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Di antaranya Zulaikha berkata, "Wahai Yusuf, bagus nian rambut kamu nih, merayu. Bagus sekali, indah, sangat indah sekali rambutmu." Kata Nabi Yusuf apa? Huwa awwalu ma yantathiru min jasadi. Rambut inilah yang akan pertama kali rontok dari jasadku. Mahsana ainaik, sungguh indah kedua matamu. Kata Nabi Yusuf apa? Nanti di kuburan mata ini akan terlepas dari tempatnya dan nempel di pipi, kata beliau, kagak lepas dari mata nih, ngelungso di pipi. Mata aku ini kagak lepas dan ngelungso di pipi, kata Nabi Yusuf, walaupun bagus-bagus cak ini. Intinya semua pujian dibantah oleh Nabi Allah Yusuf agar tidak terikut suasana. Ma'ahsana wajhaka, alangkah indahnya wajahmu, kata Zulaikha. Kata Nabi Yusuf, huwa liturabi yakuluh, nanti wajahku dimakan tanah. Akhirnya Zulaikha berkata, ranjang udah siap. Fakum faqdi hajati, mari penuhi hasratku. Kata Nabi Yusuf apa? Idzan yadhhabu nasibi minal jannah, kalau aku ikuti apa maumu, jatahku di surga akan hilang. Pakam ya dah Nabi ya maksum, dijaga oleh Allah. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma'adzallah, kata Nabi Yusuf. Ini yang disebut di dalam Al-Qur'an, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ini ajaran dari Allah nih. Kalau ada rintangan maksiat berat untuk kita tinggalkan, ma'adzallah, apa ma'adzallah? Aku berlindung kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Sesungguhnya Dia Allah, Tuhanku, telah memperbaiki tempatku, telah memperbaiki keadaan hidupku. Ahsana mathwaya itu banyak artinya. Telah beriku tempat yang bagus, yang layak, telah memperbaiki kehidupanku. Allah tulah baik nian sama aku. Makanya aku tidak berani khianat kepadanya. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguh orang yang zalim itu tak akan pernah selamat. Kalau aku ikuti apa maumu wahai Zulaikha, aku zalim. Sebab Allah sudah benar-benar berjasa kepadaku. Dan kalau aku berbuat zalim, bagaimana aku akan selamat? Innahu la yuflihul zalimun. Orang yang suka zalim itu tidak akan selamat. Intinya ditolak oleh Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi. Sedangkan Zulaikha
benar-benar sudah menginginkannya. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf pun akan menginginkan Zulaikha kalau ia atau beliau tidak melihat tanda kebesaran Allah. Intinya Allah mengatakan apa? Nabi Yusuf itu kalau terus-terusan dirayu oleh Zulaikha, kena juga baca laula ar-ra'a burhana rabbih. Hanya saja beliau melihat tanda kebesaran Allah, pada akhirnya tidak sempat kepengen. Ini tafsiran yang paling epik, tafsiran yang paling bagus dari berbagai macam tafsir yang ada terhadap kalimat ini. Ya, jadi ada taqdimun wa ta'khir. Ada kalimat yang sebenarnya di ujung. Walaula ar-ra'a burhana rabbih lahamma biha. Itu takdirnya. Kalau antum belajar balaghah itu ada taqdim wa ta'khir di antara contoh ayatnya ya ayat ini. Laula ar-ra'a burhana rabbih lahamma biha. Itu urutan kata-kata yang aslinya. Kalau Allah tidak perlihatkan kepada Nabi Allah Yusuf tanda-tanda kebesarannya, maka Nabi Yusuf pun sudah pasti akan menginginkan Zulaikha juga. Kuat iman di awal wong lanang ini kadang-kadang, Pak. Cuma lama-lama goyah juga. Iya, karena namanya manusia, tetap manusia, bukan malaikat yang memang tidak ada hawa nafsunya. Jadi Nabi Allah Yusuf sudah kukuh imannya, sudah menguatkan diri untuk menolak Zulaikha. Kata Allah, itu pacak kena juga masih. Kalau kami tidak nampakkan di hadapannya tanda kebesaran kami. Burhana Rabbih. Apa burhannya itu? Beberapa tafsir ada. Ada yang menyatakan muncul sosok malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Yusuf, ataf'alu hadza wasmuka maktubun fil anbiya. Apakah kau akan melakukan perbuatan keji ini sedangkan namamu sudah terkategori daripada kalangan para nabi? Namamu tu ada di jajaran para nabi. Masa kau mau lakukan itu? Melihat malaikat Jibril. Ada lagi yang menyatakan bukan malaikat Jibril, tapi sosok ayahanda beliau, yaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Tambah beliau itu kuat untuk mengelakkan dirinya dari ajakan Zulaikha. Ketika itu Nabi Yusuf langsung bangkit dari duduknya, langsung lari ke arah pintu. Saat beliau lari ke arah pintu, Zulaikha ngikut di belakang. Wastabaqal bab. Mereka berdua saling bergegas lomba-lombaan ke arah pintu. Maksud daripada Zulaikha, ia ingin ke arah pintu dan menguncinya kembali agar tidak dibuka oleh Nabi Yusuf, nak dihalangi. Tapi ia tidak berhasil. Satu pintu dia buka oleh Nabi Yusuf, Zulaikha ngejar dari belakang. Dua pintu dibuka, Zulaikha masih ngejar dari belakang. Sampai ke pintu terakhir, yaitu pintu ketujuh, Zulaikha itu dapat bajunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tetap dengan keras, dengan kuat mengeluarkan segenap tenaga untuk tetap lari. Zulaikha begentol. Iya, dia begentol di baju Nabi Yusuf tadi. Akhirnya robek, koyak. Pas pintu ketujuh dibuka, subhanallah, di situ sedang duduk seorang laki-laki yang bernama Qitfir, suaminya Zulaikha. Itu kalau film itu ada bunyinya jeng jeng jeng. Wah, ini saat-saat tegang ini. Zulaikha-nya tegang, Nabi Yusuf pun serba salah. Begitu kan, Qitfir pun kaget, lah ada apa ini? Ada sinetron ternyata di rumahku. Itu sedang duduk di atas kursi, memangku seorang anak kecil, bayi. Siapa itu bayi itu? Sepupunya Zulaikha. Masih bayi memang, tapi tingkatnya adalah sepupunya Zulaikha. Zulaikha punya bibi, nah, bibinya punya anak itu. Langsung ketika itu
Saat Zulaikha menyaksikan ada lakinya di depan mata, langsung ngomong Zulaikha. Apa katanya? Kata Zulaikha, hiya rawadatni an nafsi. La, bukan itu ya. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua, yaitu Nabi Yusuf dan Zulaikha, menjumpai tuannya Zulaikha, suaminya maksudnya, ladal bab, di hadapan pintu. Qalat, langsung Zulaikha secara spontan berkata, untuk agar tidak disalahkan, langsung mau lempar batu sembunyi tangan, cari kambing hitam, nak nyelamatkan diri di depan dia punya suami. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Wahai suamiku, apa balasan terbaik untuk orang yang ingin berbuat tidak senonoh kepada istrimu? Langsung dia nyalakan Nabi Yusuf. No, kata Nabi Yusuf, apa cak ini jadi ceritanya? Iya. Memang yang pertama kali beralasan itu biasa orang yang salah. Karena dia tahu dia salah, bakal disalahkan, bakal dihabisi. Dia akan gercep ambil langkah untuk bisa selamat dari resiko itu. Kata Zulaikha, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Apa balasan terbaik untuk orang yang ingin berbuat hal buruk kepada istrimu? Melainkan mestinya dia ini dipenjara atau disiksa. Dua opsi dia nyebut. Ayyusjana aw 'adzabun alim. Tidak ada yang pantas balasan untuknya kecuali penjara atau disiksa. Penyiksaan di masa itu adalah dengan cambukan. Kata Nabi Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Lemah baik. Hiya, dia, rawadatni an nafsi, yang telah merayu diriku. Aku nih dirayu olehnya, bukan aku yang nak macam-macam. Kata ulama tafsir, Nabi Yusuf tidak punya niatan untuk bongkar sifat buruknya Zulaikha. Tidak ada Nabi Yusuf itu untuk langsung kabarkan kepada Qitfir, bini kamu nih nak ngerayu aku. Tidak ada niat itu Nabi Yusuf. Tidak ada. Tapi gara-gara didului, mau tidak mau, untuk selamatkan beliau punya diri. Hiya rawadatni an nafsi, sebenarnya dialah yang sudah merayuku, bukan aku ngerayu dia. Bebantah akhirnya wong dua. Qitfir bingung. Saat itulah anak kecil yang digendong ngomong. Anak kecil ini belum bisa ngomong, baru bulan-bulanan umurnya. Tiba-tiba berbicara lantang. Syahidah syahidum min ahliha. Akhirnya memberikan kesaksian seorang saksi dari keluarganya Zulaikha. Siapa? Sepupunya tadi. Makanya min ahliha, dari keluarganya sendiri. Bayangkan, yang nunjuk kesaksian ini anak kecil yang belum bisa bicara, tiba-tiba bisa bicara. Terlebih lagi dia itu sebenarnya mustinya di pihak Zulaikha karena adalah sepupunya. Tapi apa katanya? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minas sadiqin wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas sadiqin. Nunjuk kesaksiannya dengan argumen logis. Apa katanya? Jingok be koyaknya di belah mano. Kalau koyaknya belaluan, maka berarti Zulaikha benar. Yang tak benar, yang tak jujur, yang berdusta Yusuf. Kalau koyak belah depan. Tapi kalau koyak belah belakang, berarti yang benar adalah Yusuf. Zulaikha yang narik dari belakang, dia dikejar. Logis. Tidak logis pun, kalau yang bisa bicara ini anak yang tidak bisa bicara, tiba-tiba bisa ngomong, wah ini mukjizat. Akhirnya sudah terbongkarlah kedok Zulaikha.
Nah, sudah, tidak bisa ngomong apa-apa lagi Zulaikha. Orang-orang yang ada pun kaget, tiba-tiba ini anak bisa bicara. Dan lagi yang disampaikan adalah argumen yang sangat logis. Menang Nabi Allah Yusuf alaihi salam, alhamdulillah. Tapi tipu daya Zulaikha tidak sampai di situ. Belum kelar. Rasa inginnya belum hilang. Akan tetap dia upayakan langkah-langkah selanjutnya agar tetap bisa memenuhi syahwatnya. Belum selesai, sampai di situ tidak kapok Zulaikha ini. Tapi intinya, di saat Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam sudah terbukti tidak bersalah, apa kata Qitfir? Innahu min kaidikun. Sungguh ini adalah tipu dayamu kepada Zulaikha. Inna kaidakunna azim. Memang tipu daya kalian para wanita ini dahsyat. Itu kata Zulaikha. Ini yang nyantri-nyantri ini kalau pulang jangan pacaran. Ndak balik lagi kayak ke pondok. Iya, nyangkut. Ngapo? Chattingan sama anak tetangga. Jangan. Ya. Zaman sekarang ini Pak Bu, bahaya Bu. Kalau zaman dulu itu mau pacaran itu ndak semudah sekarang. Sekarang ini mudah. Chatting-chatting dari jauh, orang ndak tahu tapi udah ada komunikasi. Jaga diri ya. Terkhusus lagi saat di rumah nanti. Ya, biar mereka yang kepincut sama kita jangan. Iya. Iya, harus kelar mondoknya. Kalau sudah pacaran repot udah. Di pondok tapi pikiran dia di mana-mana. Ujung-ujungnya minggat. Tidak kuat. Subhanallah. Dan komentar Qitfir kepada Nabi Yusuf apa? Yusufu a'rid an hadza. Wahai Yusuf, lupakan hal ini ya. Kata Qitfir, lupakan ya. Jangan disebut-sebut lagi tolong. Ini taruhannya adalah kehormatan keluargaku. Kalau ini berita pecah kemana-mana, habis citra rumah tanggaku. Kata Qitfir, a'rid an hadza, berpalinglah kamu dari perkara ini. Maksudnya udah usah dibahas lagi, lupakan. A'rid an hadza wastaghfiri li dzambik, dan kamu Zulaikha taubat, istighfar, ya, taubat kamu. Innaki kunti minal khati'in, kamu salah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah ini akan ada langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan Zulaikha untuk tetap memenuhi hasrat dirinya. Apa saja itu akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang insya Allah. Mungkin hanya ini, kalau ada salah-salah kata maafkan. Kepada Allah Al-Faqir mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تفضلوا اركعوا.